Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita ada dalam kasih setia Allah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pertolongan, Allah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Bapa yang mulia. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami muliakan dan kami sembah Engkau. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan pimpin kami, urapi kami, hamba-Mu bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, Bapa di sorga, berkati agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat seseorang atau sekelompok orang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara? Saat hati kita terluka, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan. Bagaimana kita meresponi saat hidup kita tersakiti? Bapak Ibu Saudara, apa kata firman Tuhan? Mari kita bersama perhatikan Amsal 12 ayatnya yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bagian ini menyatakan sebenarnya ya, bahwa ada hubungan antara cemooh dengan sakit hati ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Cemooh ini adalah kata-kata atau ungkapan yang mencemooh, merendahkan, perkataan yang menghina, perkataan yang menghina, merendahkan, yang akhirnya mendatangkan luka gitu ya. Jadi kata-kata cemooh itu bisa terjadi atau diungkapkan siapa saja kepada kita. Dan kadang-kadang kita juga bisa shock, kadang-kadang bisa terkejut, dan natural kita, alamiah kita rasanya ingin cepat berespon. Ya, bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk bersikap dengan bijaksana saat hati tersakiti. Sekarang lagu yang lagi viral ya, ada lagu yang viral, sekalipun tersakiti aku baik-baik saja, sekalipun aku diginiin aku tetap baik-baik saja. Apakah benar? Ya, aku tetap baik sekalipun aku disakiti, aku tetap dihinakan, aku tetap baik. Ya, itu sebuah motivasi untuk kita. Sebuah motivasi untuk kita. Sebuah penyemangat untuk kita. Bagaimana disakiti aku tetap baik gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan begini. Bagaimana saat kita tersakiti, apa respon kita? Secara manusiawi, wajarnya, perasaannya itu inginnya seketika itu juga. Ya. Manusia itu ingin orang lain juga merasakan apa yang dirasakan. Kamu sakiti aku juga bisa sakiti kamu gitu. Kamu nyakiti aku buat juga supaya kamu rasakan gimana rasanya disakiti. Ada juga yang demikian. Tapi apakah membalas kesakitan itu hak kita? Apakah menunjukkan sakit hati itu juga hak kita? Bagian ini luar biasa menolong kita. Raja Salomo dalam tulisannya Amsal kumpulannya mengingatkan bahwa bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Maksudnya saat kita tersakiti oleh seseorang, kita
memang mengalami sakit, tapi diingatkan untuk tidak menyatakan. Tidak menyatakan bahwa sekarang kita sedang terluka. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat luka kita. Tidak perlu diperlihatkan kepada orang itu. Kalau orang itu melihat kita terluka, kita hancur, senang dia. Bahagia dia, berhasil, yes, berhasil. Akhirnya dia terluka. Bapak Ibu Saudara, firman ini menolong kita. Jangan kita menjadi orang bodoh. Banyak orang memang berencana menghancurkan kita. Tapi jangan menunjukkan kehancuran itu seketika itu juga di depan dia. Mari kita pergi seketika itu juga dan kita datang kepada Tuhan Yesus untuk menyatakannya. Karena jika kita seketika itu, seketika tersakiti, seketika menyatakan itu luar biasa akan meluap emosi kita dan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita akan menjadi berdosa, kita akan melakukan hal yang lebih jahat lagi. Kita akan lebih ngeri lagi. Maka di saat kita tersakiti, kita tidak boleh menyatakan, menunjukkan, memperlihatkan. Tarik nafas. Ada Tuhan Yesus bersamaku. Tuhan lihat hatiku sakit. Dia nggak perlu lihat aku sakit. Dia nggak perlu lihat aku hancur hati. Dia nggak perlu ngerti apa yang kurasakan sekarang. Tuhan sudah melihatku. Tuhan sudah mengerti keadaanku, cukup. Karena Tuhan akan membalut luka kita. Tuhan akan menyembuhkan sakit hati kita. Dan Tuhan akan menghibur kita saat kita sedih. Tinggalkan dia. Jangan dinyatakan kepadanya kesedihanmu. Jangan dinyatakan kepadanya sakit hatimu. Jangan. Kepada siapa menyatakan sakit itu? Kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Beritahukan kepada Tuhan, ungkapkan sejujur-jujurnya hanya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tadi sakit sekali Tuhan. Hatiku hancur dengan sikapnya. Hatiku sedih, hatiku kecewa Tuhan. Hatiku gak karu-karuan rasanya mendengar perkataan dia yang mencemooh aku, yang merendahkan aku, yang menghinakan aku. Tuhan, tolong aku, sembuhkan lukaku. Bapak Ibu Saudara, nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada orang yang menyakitimu. Jangan tunjukkan kehancuranmu kepada orang yang menyakitimu. Karena saat orang yang menyakitimu tahu kehancuranmu, dia akan membuatmu semakin tambah hancur. Tapi saat kita hancur hati, tapi datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, membalut luka kita, menyembuhkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang bijak mengabaikan cemooh. Orang bijak mengabaikan cemooh. Saat ada kata-kata cemooh itu diarahkan kepada kita, itu kita pakai sambil lalu. Abaikan. That's not for me. Itu bukan untuk aku. Itu untuk dirinya sendiri. Dia sedang berkata-kata untuk dirinya. Itu bukan untuk saya. Itu bukan untuk saya. Bukan untuk Lestari. Tapi itu untuk dirinya. Bukan untuk aku. Aku akan diberkati. Aku berharga. Aku mulia. Aku dikasihi oleh Tuhan. Lawan dengan perisai iman. Lawan dengan pedang roh. Lawan dengan iman yang kuat. Dengan apa yang Tuhan katakan firman Allah buat tentang kita. Kalau ada cemooh yang diserangkan kepada kita, jangan diterima, tapi abaikan. Jangan dibawa pulang, apalagi dibawa tidur, nggak jadi tidur. Abaikan cemooh itu. Abaikan itu. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar hidup menjadi bijaksana, meresponi saat hati tersakiti. Meresponi dengan bijak saat hati kita tersakiti. Selamat menikmati pemulihan dari Allah. Selamat menjadi orang bijak dan responi hati yang tersakiti dengan tepat. Datang kepada Allah, curahkan isi hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan terus menolong kami agar kami dalam hidup kami semakin hari semakin bijak.
Saat hati kami tersakiti, kami tahu tempat yang tepat untuk menyatakan sakit hati kami, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah apapun yang terjadi, apapun yang kami kerjakan sepanjang hidup kami mau bawa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.